kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk kita diam sejenak untuk mengasihi Tuhan dan untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Inilah ucapan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih
tapi kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik ya adik-adik. Oh iya adik-adik, bulan November ini kan kita belajar tentang ujian ya. Kak Yunus pernah membawakan materi tentang apa itu ujian. Dan minggu depannya Kak Eca membawakan tentang apa saja sih bentuk ujian iman dalam hidup adik-adik semua. Kakak berharap adik-adik masih ingat materinya ya. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan, setiap tuntunan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur untuk orang tua, adik dan kakak kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami yang sampai saat ini Tuhan tetap jaga dan pelihara. Sore hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, anak-anak Tuhan yang rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Biar sore hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang bagaimana bertahan dalam ujian. Tuhan Yesus, kami rindu, kami boleh terlebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan selepas kami mendengar firman sore hari ini. Kiranya Roh Kudus bekerja atas setiap kami, atas setiap adik-adik yang sedang duduk mendengarkan di rumah masing-masing. Berkati juga papa mama yang mendampingi setiap anak-anak. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Adik-adik, kalau sekarang kan adik-adik semuanya belajar online ya. Pasti ada pelajaran yang namanya apa? Tematik. Adik-adik kelas 1 sampai kelas 7 pasti tahu nih tentang pelajaran ini. Nah, di setiap buku itu kira-kira ada soal-soal ujian nggak ya adik-adik? Pasti ada ya adik-adik ya. Di setiap akhir subtema biasanya itu ada soal-soal ujian, pertanyaan yang harus dijawab oleh adik-adik. Terus ada lagi yang namanya PTS, benar nggak adik-adik? Penilaian tengah semester dan PAS, penilaian akhir semester. Kenapa sih harus ada ujian itu? Karena supaya kita tahu atau adik-adik tahu sebenarnya kalian paham gak sih dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru. Ternyata adik-adik, bukan hanya adik-adik aja nih yang mengalami ujian. Ternyata adik-adik pernah tahu kan ada bus. Mungkin adik-adik yang kecil tahu ya ada bus Tayo ya. Mungkin yang adik-adik kelas 1 sampai kelas 7 tahu namanya bus Transjakarta. Yang besar itu ya adik-adik ya, yang biasa kita pakai untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, ada namanya bus Transjakarta. Ternyata bus ini juga harus mengalami ujian loh adik-adik. Ujiannya seperti apa ya adik-adik? Jadi bus itu adik-adik harus diuji dari kekuatannya, dari tahan bantingnya, mudah hancurnya atau tidak. Jadi sebuah bus ini adik-adik ya,
kalau mau diuji di dalamnya itu tetap ada seperti penumpang, tapi itu boneka adik-adik, untuk melihat bagaimana bus itu setelah diuji, apakah nanti penumpangnya bisa terbalik atau tetap aman di dalam kursinya atau seperti apa. Nah, ujinya seperti apa sih adik-adik? Yang pertama ada namanya uji tabrak. Dari namanya adik-adik sudah tahu ya. Jadi tabrak itu bus lagi diam terus ditabrak dengan mobil yang kecepatan kencang. Mau dilihat nih, apakah bus itu masih kuat ketika ditabrak atau malah rusak. Yang kedua ada namanya uji terbalik. Uji terbalik itu jadi bus itu adik-adik disengaja dibalik. Jadi ada kekuatan yang buat dia busnya bisa berbalik. Mau dilihat juga apakah bus itu rusak sebagian atau rusak semuanya. Terus penumpang yang di dalamnya tadi yang berupa boneka tadi, apakah mereka jatuh atau jatuh dan bertabrakan dengan penumpang yang lain atau seperti apa. Yang ketiga ada namanya uji baja. Nah, dari namanya juga mungkin adik tahu ya, baja itu berat banget kan ya adik-adik ya. Uji baja itu berarti dari ketinggian yang dari atas bus itu adik-adik, dari ketinggian itu tiba-tiba ada baja yang dijatuhkan ke atas bus itu. Mau dilihat juga apakah bus itu tetap baik-baik saja atau rusak sebagian atau rusak parah. Ada juga uji yang terakhir ini, uji dijatuhkan dari tebing tinggi. Dari tebing tinggi loh adik-adik, dijatuhkan jadi berguling. Kita juga mau lihat apakah bus itu rusak sebagian, rusak seluruhnya atau rusak kecil atau seperti apa. Nah, begitu juga tuh adik-adik, bus juga mengalami ujian yang begitu panjang sebelum bisa digunakan oleh kita sebagai penumpangnya. Kalau busnya tidak tahan uji, artinya tadi yang uji-uji tadi itu dia gagal, tidak lulus, berarti tidak bisa dipakai sebagai alat transportasi kita. Karena nanti kalau dipaksa, bahaya deh kita sebagai penumpangnya. Nanti kita bisa celaka di situ. Terus berarti kalau yang tadi ada yang tidak lolos, berarti kan ada yang lolos ya, lolos uji tadi, barulah bus itu yang bisa dipakai oleh kita sebagai penumpangnya. Nah, jadi adik-adik sore hari ini kita mau belajar bagaimana sih kita bisa bertahan dalam ujian. Setiap ujian kita yang kita alami. Mungkin adik-adik ada ujian sekolah, ada ujian bagaimana pengasahan sifat-sifat kita dengan papa mama, dengan adik kakak, saudara, bahkan tetangga kita. Kita mau belajar itu ya adik-adik ya. Jadi gini adik-adik kan kalau mau naik kelas harus ada ujian dong. Memangnya bisa dari kelas 1 langsung ke kelas 2 tanpa ujian? Ya, nggak mungkin ya adik-adik ya, pasti akan ada ujian. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ujian juga seperti tadi kenaikan kelas, kita pun sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa menghindari ujian-ujian itu. Misalnya kita mau bilang, saya nggak mau ujian, males belajar, saya males nih nulis-nulis ngerjain PR, maunya nonton TV aja deh, mau main handphone aja deh. Kira-kira kalau mau ujian terus sehari sebelumnya atau 2 hari atau seminggu, sebulan sebelumnya belum belajar, belum berlatih, kira-kira lulus nggak ya ujiannya? Kayaknya enggak ya adik-adik ya. Adik-adik harus tahu nih, ujian, kenapa kita harus ujian? Ujian harus ada supaya kita terus belajar adik-adik. Filipi 4 ayat 13. Oke adik-adik udah siapkan Alkitab kan? Oke, kita buka ya Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ayat ini mengingatkan apa adik-adik? Kalau semua ujian yang kita hadapi itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Tuhanlah yang memberi kita kekuatan. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik lihat gambar ini ya. Coba ya lihat gambar yang ada di layar ya. Oke, sudah lihat? Posisinya lagi apa tadi tuh? Orangnya lagi bertahan dia. Bertahan di sebuah tebing. Kalau bertahan seperti itu,
kira-kira dia itu harus dalam posisi yang kuat atau lemah ya? Kuat itu maksudnya dia bertahan, memegang kuat si tebing itu. Kalau lemah, dia berarti udah pasrah aja. Kira-kira seperti apa ya adik-adik? Ternyata kalau dalam posisi bertahan seperti itu, kita harus kuat adik-adik. Kalau nggak kuat, terus kita lemah, kita cuek, kita pasrah, kira-kira bakal apa tuh kalau di posisi bertahan seperti itu? Bakalan jatuh, sakit deh ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kakak jadi ingat satu cerita nih. Waktu kakak masih kuliah di Bandung kira-kira 18 tahun lalu adik-adik. Udah lama ya adik-adik. Kakak ingat waktu itu hari terakhir kakak harus bayar uang kuliah. Kalau nggak bayar hari itu, kakak nggak bisa kuliah lagi, nggak bisa lanjut kuliah lagi. Padahal adik-adik kakak sudah kasih tahu orang tua kakak, papa mama kakak, kalau harus bayaran sekian dan harus dibayar paling lambat hari apa gitu. Dan waktu kakak hari terakhir itu kakak sudah ingatkan lagi sama papa mama kakak. Tapi ternyata jawabannya tidak ada uang hari ini. Mungkin baru ada 2 minggu lagi. Bayangkan adik-adik, kakak bingung harus ngapain. Karena hari itu kalau memang nggak bayar, kakak nggak bisa lanjut kuliah. Akhirnya kakak putuskan, kakak masuk kamar dulu, kakak berdoa. Walaupun sebenarnya kakak merasa sedih, kecewa, karena kakak sudah ingatkan. Tapi kakak tahu, kalau Tuhan tuh mencukupkan semua kebutuhan kita. Ayat Filipi 4 ayat 13 tadi, ayat firman Tuhan tadi yang sudah kita baca di awal juga muncul di kepala kakak. Akhirnya kakak terus berdoa dan meminta kepada Tuhan, dan yang pasti kakak memperkatakan firman Tuhan, semua janji Tuhan, kalau Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan kita. Setelah selesai berdoa, kakak berangkat ke kampus dengan naik angkot adik-adik. Selama di perjalanan menuju kampus itu kakak sebenarnya terus berdoa. Dan sebenarnya kakak juga menyusun kata-kata bagaimana nanti mau ngomong ke kampus kakak kalau bisa nggak kakak minta keringanan untuk pembayarannya ditunda, nggak hari itu. Ternyata adik-adik di perjalanan kakak ketemu sama satu orang teman kakak. Terus kakak cerita tentang permasalahan kakak. Dan tanpa disangka-sangka teman kakak ternyata bisa membantu untuk membayar semesteran kakak. Kakak juga nggak pernah mengira hal itu terjadi adik-adik. Singkat cerita, pembayaran uang kuliah kakak selesai dan kakak juga sudah mengembalikan uang yang kakak pinjam tadi ke teman kakak. Nah, sebenarnya adik-adik, waktu saat kakak diuji itu, memang pertama-tama kakak merasa bersyukur kepada Tuhan, Tuhan ternyata menggenapi janjinya. Tapi kakak percaya waktu itu sebenarnya adalah ujian kakak. Ujian yang kakak hadapi tentang apakah kakak masih percaya kepada janji Tuhan. Yang kalau Tuhan bilang akan memenuhi segala keperluan kakak. Nah, mungkin adik-adik yang di rumah yang saat ini sedang menonton ibadah online sore hari ini, ada yang mengalami hal yang sama seperti kakak atau mungkin yang berbeda sama sekali. Mungkin ada nih adik-adik ujiannya seperti ini. Kalau yang adik-adik masih sekolah, males bangun pagi, itu juga termasuk ujian adik-adik. Atau males belajar online, karena maunya kalau sekolah offline itu kan bisa lari sana lari sini gitu ya, bisa bercanda sama teman. Kalau online kan cuman ngeliatin layar handphone atau layar laptop. Atau mungkin ada juga yang malas ngerjain PR, banyak nih, gak mau males lebih baik nonton TV, lebih baik main-main aja. Atau ada juga ujiannya seperti ini adik-adik, yang setiap hari bertengkar terus sama kakak sama adiknya. Atau misalnya ada juga yang melawan orang tua, itu juga termasuk ujian loh adik-adik. Nah, jadi bagaimana sih kita bisa bertahan saat ujian itu datang? Yang pertama adalah berhenti khawatir. Nah, kita mau buka satu ayat adik-adik di Yeremia 33 ayat 3. Oke, adik-adik buka ya, Yeremia 33 ayat 3, kakak baca. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, jadi di ayat ini dibilang bahwa Tuhan tuh ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak kita pahami, apapun itu adik-adik. Seperti tadi kakak yang berdoa kepada Tuhan, walaupun kakak sedih, kecewa kalau uang kuliah tidak ada hari itu juga,
tapi kakak terus berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan membukakan pengertian yang baru setelah kita yakin, tidak khawatir lagi tentang masalah kita. Dan Tuhan menjawab doa kita. Yang kedua, setelah tadi kita tidak khawatir, kita stop, berhenti khawatir, kita minta pengertian kepada Tuhan. Kita buka satu ayat di Yakobus 1 ayat 9 sampai 11. Nah, Yakobus 1 ayat 9 sampai 11, kakak bacakan ya adik-adik. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Nah, adik-adik, di sini ayat firman Tuhan ini, Tuhan mau kasih pengertian bagaimana sih versinya kaya menurut dunia atau menurut Tuhan. Mungkin kita berpikir kaya itu berkelimpahan, harta, semuanya siap sedia. Tapi menurut Tuhan yang penting adalah kekayaan dalam iman. Itulah pengertian yang adik-adik harus cari tahu terus setiap hari lewat pembacaan firman Tuhan. Yang ketiga adik-adik, masih di surat Yakobus ya adik-adik. Kita buka Yakobus 1 ayat 12. Ya, di bawah ayatnya tadi ya adik-adik, kakak baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, di sini adik-adik, tahan uji itu berbicara tentang ketekunan. Ketekunan itu berarti kegiatan yang dilakukan terus-menerus, tapi bukan hanya rutinitas, tapi kita tahu dalam ketekunan itu kita mendapat pengertian yang baru sehingga kita bisa tahan uji. Yang terakhir, yang paling mungkin adik-adik sering dengar di sekolah minggu ya waktu itu, tetap bersukacita. Ya, kakak bacakan Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bersukacita itu berbicara adik-adik tidak bimbang atau tidak ragu. Karena kalaupun bimbang, firman Tuhan sudah katakan di sini, kalau orang yang bimbang itu dia tidak akan mendapatkan apapun. Karena kan dia tidak mau tekun, dia selalu gelisah, dia khawatir. Ya adik-adik, jadi tadi ada 4 hal, berhenti khawatir, adik-adik minta pengertian kepada Tuhan, tekun dan selalu bersukacita. Nah, adik-adik, gimana nih penjelasan kakak tadi tentang bagaimana bertahan dalam ujian? Nanti kalau adik-adik masih kurang mengerti, adik-adik kalau di YouTube itu kan bisa digeser ya adik-adik ya ke belakang. Nanti adik-adik bisa ulang lagi sehingga adik-adik bisa mengerti. Jadi kakak mau ingatkan saat ujian itu datang, adik-adik, kita tidak bisa bertahannya cuman ya udahlah bertahan aja atau bertahan sekedarnya dengan kemampuan kita atau kita cuman diem aja adik-adik. Tapi justru ingat ya gambar yang tadi ya, gambar yang di awal tadi, kalau kita dalam suatu ujian kita harus bertahan benar-benar dengan kekuatan yang aktif adik-adik, bukan pasif, bukan hanya diam, bukan hanya pasrah, dengan keempat hal tadi adik-adik. Ya, jadi ketika kita menghadapi ujian itu, kita dengan 4 hal yang tadi kita bisa melewati ujian tadi. Dan terlebih lagi setelah kita lulus ujian itu kita memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik, keempat hal yang tadi, adik-adik masih ingat ya tadi ya, ada jangan khawatir, stop, berhenti khawatir, kemudian minta pengertian Tuhan, selalu bertekun dan bersukacita. Hal itu adik-adik tidak mungkin kita dapat lakukan kalau kita tidak menghadapi ujian. Coba deh adik-adik pikir, kalau adik-adik tidak merasa ada ujian kenaikan kelas, mungkin nggak sih adik-adik belajar dengan tekun atau malah menggampangkan naik kelas, misalnya dari kelas 1 ke kelas 2, nggak usah belajar, nanti kan juga semua orang pasti naik kelas 2. Jadi keempat hal tadi tidak akan adik-adik temui, tidak akan adik-adik dapatkan kalau adik-adik tidak menghadapi ujian.
Jadi pastikan adik-adik semua bisa bertahan dalam setiap ujian ya adik-adik. Kalau nanti ada materi sekolah yang belum bisa dipelajari atau dipahami, belajar lagi sampai adik-adik bisa. Jangan menyerah karena Tuhan menyertai adik-adik semua. Oke adik-adik, sekian dulu pembahasan dari Kak Sirma. Semoga bisa memberkati adik-adik semua. Dan kakak percaya adik-adik semua semakin diperlengkapi. Karena ini udah mau akhir tahun 2020 adik-adik. Adik-adik harus semakin berbeda loh dari tahun sebelumnya. Adik-adik harus semakin kuat. Oke, kita tutup dalam doa ya adik-adik. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami boleh mendengarkan sharing firman Tuhan tentang bagaimana bisa bertahan dalam setiap ujian yang kami alami. Mungkin ada yang ujiannya dalam hal ekonomi, kesehatan, atau tugas sekolah, atau hubungannya dengan adik dan kakak, atau bahkan orang tua. Kiranya setelah mendengarkan sharing firman Tuhan sore hari ini, adik-adik semua bisa semakin diperlengkapi, semakin kuat di dalam Engkau, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua adik-adik yang sedang menonton sore hari ini. Kiranya Engkau berkati mereka, adik-adik boleh semakin semangat belajar firman Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan sejak kecil. Mereka boleh semakin diperlengkapi dengan kekuatan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga dengan papa mama yang mendampingi, Engkau yang tahu setiap pergumulan hati mereka Tuhan. Baik dalam sisi pekerjaan atau mengajar anak-anak, kesabaran. Kiranya Engkau yang tambahkan segala hal itu Tuhan ke dalam kehidupan papa mama. Berkati kesehatan mereka Tuhan sehingga mereka bisa mendampingi setiap anak-anak yang mereka kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah online kami sore hari ini, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak berhenti sampai saat ini. Penyertaan Tuhan tidak berhenti sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya kami boleh berjumpa lagi minggu depan dalam tema yang luar biasa tentang menghadapi ujian. Kau yang siapkan setiap hati anak-anak Tuhan semakin rindu untuk mengenal dan mengalami Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kuis ya. Mungkin semacam ujian juga ya adik-adik. Tapi ini untuk mengetahui bagaimana adik-adik tadi mengerti atau tidak dengan apa yang sudah Kak Sirma sampaikan. Oke, ada 3 kuis adik-adik. Yang pertama, apa sih yang adik-adik lakukan kalau adik-adik nggak mengerti suatu pelajaran di sekolah? Ya, kakak ulangi ya. Apa sih yang adik-adik lakukan kalau adik-adik tidak mengerti suatu pelajaran di sekolah? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, begitu banyak firman Tuhan yang memperkatakan tentang hal-hal ujian. Nah, kakak mau tanya nih, menurut adik-adik coba deh sebutkan 1 ayat firman Tuhan yang menguatkan adik-adik saat menghadapi ujian. Kakak ulangi, tuliskan 1 ayat firman Tuhan yang menguatkan adik-adik saat menghadapi ujian. Yang terakhir, coba adik-adik tuliskan isi ayat firman Tuhan dari Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dari Roma 5 ayat 3 sampai 5. Oke adik-adik, 3 pertanyaan aja ya adik-adik. Nanti dikirim ke nomor yang ada di layar dan semoga adik-adik semua diberkati. Dah.